Maka apakah manusia mereka belum mengetahui bahwa mereka akan dibangkitkan dari kubur, akan dilahirkan semua yang terkandung di dada. Sungguh Tuhan mereka di hari itu benar-benar tahu. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Kita itu kalau ingin diingatkan, pengennya diingatkan sama orang yang sesuai kemauan kita atau sedatangnya? Sedatangnya. Cius. Cius. Kalau yang datang itu anak kita yang pernah kita lahirkan, makannya aja disuapin sama kita, mandi dimandiin sama kita, tiba-tiba ngingetin kita, terima? Terima. Nggak sombong kita sama anak kita? Lagi main handphone lalu anaknya ngingetin, ma udah azan ma. So tahu ada yang pernah begitu? Berarti yang begitu menyombongkan diri, menganggap anaknya kadzab, menganggap anaknya bohong, menganggap anaknya dusta, padahal anaknya sedang berbicara tentang kebenaran. Mama marah-marah mulu, la tadab walakal jannah, janganlah kamu marah, bagimu surga. Itu ibu-ibu langsung nimpuk si anak, marah lagi ngegas-ngegasnya, dikasih hadis sama anak kecil. Yo, ini kalau marahnya lagi memuncak, tiba-tiba dikasih hadis, yang ngasih hadis anak kecil, nggak sesuai dong. Kalau Ustadz Adi Hidayat datang, Assalamualaikum, la tadab walakal jannah. Ustadz mangga. Iya Ustadz tadi keceplosan marahnya. Ya, giliran anak kecil yang marah, mamah marah-marah mulu dari pagi sampai malam. La tadab walakal jannah. Tahu apa kamu? Ada yang begitu? Ada. Berarti manusia ini yang jenis ayat ini ketika datang kepadanya yang diutus oleh Allah yang tidak sesuai dengan kemauannya, dia sombong dengan menganggapnya dusta dan bahkan membunuhnya, tidak membunuh orangnya, bisa membunuh nama baiknya, bisa membunuh jiwa semangatnya dalam berdakwah. Ya, orang lagi berani-beraninya berbagi ilmu, dibentak, ya, didustakan, disepelekan, diremehkan. Subhanallah, itu bisa jadi ngeper, nggak berani lagi mengingatkan kebaikan, betul? Siapapun yang sudah membunuh semangatnya orang yang sedang membagi ilmu, sebenarnya dia sedang disetir setan, sedang mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Saking lalainya dia berani berkata di yang 88. Wa qalu, dan mereka telah berkata, kulubuna, hati kami, gulfun, sudah tertutup. Maaf ya, hati kami sudah tertutup, nggak bisa dapat nasihat dari situ. Ada orang model begitu? Siapa yang dinasehatinnya itu langsung berekspresi menolak, menyombongkan diri, padahal betul dia memang lagi salah, padahal betul memang dia lagi lupa, ya, diingatkan dia menganggap dusta kepada yang mengingatkan, bahkan sanggup membunuh nama baiknya orang yang datang dengan tulus mengingatkan kita, maka mereka itu seolah-olah berkata, maaf, hatiku tertutup untuk menerima apapun darimu. Ini di zaman Nabi Musa ada, di zaman Nabi Isa ada, di zaman Nabi Soleh ada, di zaman Nabi Nuh ada. Nabi Muhammad diberikan peringatan lewat cerita dari Allah supaya bersiap-siap, dan faktanya Nabi Muhammad sudah lalu zamannya, pun di zaman Nabi Muhammad ada yang jenis itu, betul tidak? Bahkan dari kalangan keluarganya sendiri, bahkan dari manusia yang hidupnya di zaman itu pun yang ada satu kampung dengan Nabi. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab paman kandungnya sendiri, Abu Jahal orang sekampungnya, yang harusnya satu kampung itu saling dukung, betul? Tidak pantas untuk saling tikung, betul? Tapi apa yang diterima Nabi? Nabi ditikung, Nabi dibegal, bahkan ada yang stop Muhammad. La takun
syai'an. Jangan bicara apapun. Jangan sebarkan tahayulmu di kota ini. Padahal itu adalah kota yang sekarang dikunjungi oleh orang-orang untuk berhaji ke Baitullah. Betul tidak? Nabi Muhammad mendapatkan sikap itu. Kita mendengar orang yang udah nggak mau mendengarkan apapun dari kita harus bilang apa? Harus sedihkah lalu tak mau bicara apa-apa lagi? Atau harus putus semangat tidak mau berdakwah lagi? Apa iya benar kata-kata kita itu sudah tidak pantas untuk dia dengar lagi? Apa iya dakwah kita itu salah? Yang benar adalah lihat ibu, akan tetapi bukan mereka itu sudah tertutup hatinya oleh mereka gengsi. Bukan mereka itu hatinya tertutup karena sudah tidak mau kita, Bu. Bukan mereka yang berkuasa untuk menutup hati mereka, Bu. Akan tetapi la'anahumullah. La'ana sudah dilaknat. Mereka, oleh Allah. La'anahumullah, mereka sudah dilaknat oleh Allah. Bikufrihim dengan kufurnya mereka, dengan ingkarnya mereka, dengan kufurnya mereka nikmat ilmu peringatan, pelajaran peringatan yang datang dari Allah itu nikmat, dia kufurin, maka dilaknatlah oleh Allah. Siapa yang menerima peringatan dan itu anugerah sebenarnya dari Allah, dia tolak dengan kesombongannya, dia kufur, dengan kufurnya dia dapat laknat dari Allah. Dalam surat Muhammad ayat 23, siapa yang dilaknat? Fa asammahum, dibikin tuli mereka, wa a'ma absorohum, dan pandangannya dibutakan, tak bisa lihat yang benar, tak bisa dengar yang benar, hatinya jadi tertutup. Apa dampaknya? Faqalilan, maka akan sedikit apa yang yu'minun, mereka akan percayai. Kenapa? Tersumbat telinganya, bahkan tertutup matanya, itu adalah laknat dari Allah. Mengapa mereka dilaknat oleh Allah? Karena mereka berekspresi di ayat 89. Walamma, dan ketika ja'ahum, telah datang kepada mereka, kitabun, sebuah buku, min indillah, dari sisi Allah. Datangnya kitab itu dari sisi Allah. Apa guna datangnya kitab Allah? Kitab Allah itu nggak mungkin nggak berguna. Sesuatu yang datang dari sisi Allah itu pasti ada gunanya. Apa itu gunanya? Terutama kitab suci Al-Quran. Kalau yang biasa saja ada gunanya, apalagi kitab suci Al-Quran. Guna dari kitab suci Al-Quran adalah musaddiqul, untuk membenarkan. 5, untuk apa yang ma'ahum, bersama mereka. Kalau yang bersama mereka itu sudah ada aturan hukum di masa lalu dari nenek moyang, yang benar dan yang salah itu masih tercampur, maka kitab dari Allah berguna untuk membenarkan yang benar, yang salah dipisahkan supaya yang benar tidak tercampur dengan yang salah. Karena Nabi itu turun dari zaman Nabi Adam, disusulkan dengan Nabi berikutnya, diselang lagi susul datang lagi Nabi berikutnya. Artinya ajaran nenek moyang itu ada benarnya, tapi kadang ada yang tercampur. Maka apa yang bersama mereka itu harus dibenarkan, dibenerin. Apa dibenerin itu? Didandanin, diperbaiki. Karena bisa jadi ada yang harus dicek ulang, masihkah orisinil ataukah sudah terkontaminasi oleh tradisi-tradisi yang musyrik. Ya, ini yang menerima, manusia yang menerima kitab yang datang dari Allah itu harusnya ingat, lihat itu peringatan. Wakanu, dan mereka adalah min qablu, dari sebelumnya, yastaftihuna, mereka pernah berharap bermohon bisa dimenangkan, alalladzina kafaru, atas orang-orang yang ingkar. Nabi Musa kaumnya pernah minta tolong diselamatkan dari Fir'aun. Nabi Isa juga kaumnya pernah minta diselamatkan dari banyak masalah. Nabi Muhammad juga kaumnya pernah dapat pertolongan dari Allah. Harusnya begitu datang kitab dari Allah disambut dengan hati yang
senang. Harusnya begitu dapat pesan-pesan petunjuk dari Allah yang datang, disambutnya dengan hati senang, lapang, dan mau menerima, mengamalkannya, membagikannya kepada manusia lain, bukan menolak dengan kesombongan diri. Karena ada jenis manusia yang pernah dapat pertolongan dari Allah, tapi falamma, maka ketika ja'ahum, telah datang kepada mereka apa yang arafu, telah mereka ketahui itu datang benar dari Allah, bukannya diterima, kafaru bih, mereka malah mengingkarinya, menolaknya dengan kesombongan, dengan alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Fala'natullah, maka laknat dari Allah, alal kafirin, atas orang-orang yang ingkar, yang tidak mau timbal balik, minta sama Allah, dikasih yang dimau lah. Pas Allah kasih sesuatu yang kebetulan tidak dia pinta, dia tolak. Ini ekspresi sombong, dan laknat Allah sudah disebutkan dalam surat Muhammad ayat 23. Tutup kupingnya, tutup matanya, hatinya akan tertutup, tidak bisa menerima hidayah apapun. Jadi bukan dia yang maaf ya, sudah tertutup, tapi Allah yang sudah melaknatnya. Karena apa? Karena dia suka minta, giliran dikasih dia terima. Pas Allah kirimi tugas, pas Allah ganti dengan kiriman yang tidak kebetulan dipinta, dia tolak, dia ingkari bahwa itu pemberian dari Allah.